Sebelum kita ngobrolin soal hati yang sering gelisah, coba resapi dulu syair indah dari Maulana Jalaluddin Rumi ini. Rasakan pelan-pelan. Ombak datang memecah lautan atas perintah ilahi. Ombak pun tahu mana pengikut Musa dan mana orang-orang Gipsi. Karena perintah Tuhan telah tiba, bumi menarik Korun beserta tahta dan emasnya hingga ke dasar tanah. Karena air dan lumpur memperoleh embusan nafas dari Isa, tumbuh bulu dan sayap menjadi burung terbang ke angkasa. Tasbihmu adalah nafas dari air dan tanah, menjelma menjadi burung surgawi dari embusan kemurnian hati. Masalah, the hook. Pernah nggak sih panjenengan merasa punya segalanya? Pekerjaan ada, gadget canggih, teman banyak. Tapi rasanya dada ini sesak. Rasanya seperti Qarun dalam syair tadi. Qarun itu bukan cuma soal harta, dulur. Qarun adalah simbol ketika jiwa kita tenggelam dan terberat ke bumi karena terlalu melekat pada materi atau validasi orang lain. Kita sibuk mencari pengakuan, sibuk flexing, sibuk mikirin apa kata orang, sampai lupa caranya terbang. Kita jadi tanah liat yang kaku. Kita lupa bahwa sejatinya kita ini didesain untuk merdeka, untuk sumeleh dan tenang. Lantas, apa kuncinya biar tanah liat tubuh kita ini bisa punya sayap dan terbang bebas, seperti burung dalam syair Rumi tadi? Jawabannya ada pada satu hal yang sering kita remehkan, napas, jembatan spiritual and modern. Dalam kacamata tasawuf dan kejawen, napas itu bukan sekadar keluar masuknya angin. Napas adalah tali penghubung antara raga, tubuh kasar, dan sukma, jiwa halus. Rumi menyebutnya sebagai napas Isa atau Ruhullah. Ingat ayat Tuhan meniupkan sebagian rohnya ke dalam diri kita. Itulah yang membuat manusia hidup. Tapi di era modern ini, kita sering bernapas cuma buat bertahan hidup. Survival, bukan untuk sadar, mindful. Napas kita pendek, terburu-buru, kemerungsung. Akibatnya, jiwa kita nggak connect sama sumber ketenangannya. Bukti ilmiah, scientific evidence. Nah, biar nggak dikira cuma ngomongin klinik, mari kita bedah secara ilmiah. Apakah benar mengatur napas dan zikir, tasbih itu bisa membebaskan jiwa? Secara sains, ketika panjenengan melakukan deep breathing, napas dalam, atau zikir yang teratur, panjenengan sedang mengaktifkan saraf vagus nerve. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Frontiers in Human Neuroscience 2018 berjudul The Effect of Diaphragmatic Breathing on Attention, Negative Effect and Stress in Healthy Adults membuktikan bahwa pernapasan diafragma, pernapasan perut yang dalam, secara signifikan menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan atensi serta stabilitas emosi. Saat kita sadar napas, dalam bahasa Jawanya, eling lan waspodo, kita menggeser sistem saraf kita dari mode fight or flight, tegang cemas, ke mode rest and digest, tenang parasimpatik. Jadi ketika Rumi bilang, tasbihmu adalah napas, itu valid secara psikologis. Zikir yang dihayati dengan napas yang benar akan menenangkan amigdala, pusat rasa takut di otak, dan mengaktifkan prefrontal cortex, pusat kebijaksanaan. Itulah kenapa para sepuh dulu tampak tenang banget, karena napas dan batinnya selaras. Solusi and action plan. Jadi dulur, gimana caranya biar kita nggak jadi karun yang tenggelam, tapi jadi burung yang terbang? Sederhana. Mulailah ngerumat merawat napasmu. Setiap kali dada terasa sesak karena tuntutan hidup, berhentilah sejenak. Ambegan, tarik napas panjang, sadari bahwa udara yang masuk itu adalah kasih sayang Gusti Allah. Hembuskan, lepaskan keinginan untuk dipuji manusia. Jadikan napasmu sebagai tasbih. Masuknya napas adalah rasa syukur. Keluarnya napas adalah kepasrahan. Ingat, tubuhmu memang dari tanah, tapi jiwamu berasal dari langit. Jangan biarkan duniamu memberatkan sayapmu. Semoga bermanfaat, tetap eling, tetap waras, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Referensi bukti dukung tentang ulasan syair Rumi di atas. Studi tentang pernapasan dan kortisol. Ma, X,
et al. 2017. The Effect of Diaphragmatic Breathing on Attention, Negative Effect and Stress in Healthy Adults, Frontiers in Psychology, menjelaskan bagaimana napas dalam menurunkan stres fisiologis. Studi tentang zikir meditasi dan otak, Newberg, A.B. et al. 2015. Neurophysiological Correlates of Meditation and Religious Practices, menjelaskan bagaimana praktik spiritual seperti zikir mempengaruhi aktivitas otak di area lobus frontal. Konsep saraf vagus, Porges, S. Wabi, 2011. The Polyvagal Theory, menjelaskan hubungan antara pernapasan, saraf vagus, dan rasa aman secara sosial emosional.